Mitra bisnis, tagar kabur aja dulu belakangan ramai diserukan netizen melalui media sosial. Mereka menginfokan mengenai kesempatan studi atau bekerja di luar negeri. Selain itu juga ada cerita-cerita sukses orang Indonesia yang pindah ke luar negeri. Tagar kabur aja dulu ini diklaim merupakan cerminan putus asanya netizen mengenai pekerjaan, pendidikan, maupun masalah sehari-hari di Indonesia. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan founder jurusanku.com, Ina Setiawati Lim. Baik, Mbak Ina, bagaimana Mbak mencermati tagar kabur aja dulu ini? Ya, jadi tagar kabur aja dulu ini cukup sejalan dengan karakter anak muda sekarang ya, yang memang terkenal kalau ada yang nggak disukai mereka kabur, nggak disukai kabur. Jadi bukan yang stay di satu tempat untuk jangka waktu yang lama gitu. Jadi begitu ini skalanya nasional, ada tidak puas mungkin dengan kondisi ekonomi, dengan pemerintah gitu. Jadi disambut dengan sangat cepat nih tagarnya. Tapi sebetulnya kan ya nggak segampang itu tiba-tiba langsung kabur besok mau keluar negeri kan nggak bisa juga ya. Jadi ya menurut saya ini baru hanya tren ini aja, mereka kepengen gitu. Tapi masalah gaji ya ada benarnya juga untuk posisi-posisi tertentu, misalnya tenaga terampil. Nah, vokasi kayak keperawatan itu kalau dibandingin memang jauh ya di luar negeri dengan di Indonesia. Perawat di luar negeri gajinya tinggi, fisioterapis di luar negeri itu penghasilannya nggak kalah dengan dokter. Sementara di kita mungkin agak dianggap lebih rendah kan. Nah, desain itu juga kayak kurang dihargain gitu di Indonesia. Banyak orang-orang yang minta, aduh desainnya gratis aja ya gitu. Jadi itu hal-hal yang ya banyak variabel yang menyebabkan anak muda jadi pengen ke luar negeri gitu ya. Bahasa sepertinya bukan lagi menjadi sesuatu kendala. Apa memang kemampuan bahasa negara tujuan persyaratannya lebih dimudahkan atau bagaimana, Mbak? Tergantung bidang pekerjaannya. Jadi kalau kayak tadi saya katakan keperawatan, oh nggak bisa, itu bahasa harus sangat, karena ini menyangkut hidup orang kan. Kalau dokternya bilang ini disuntik 15 mili gitu, 15 atau 50 ya tadi dia bilang gitu. Kalau bahasa Inggris kan 15 atau 50, mirip gitu. Wah itu nggak bisa. Jadi tergantung bidang pekerjaannya. Tapi kalau misalnya kayak TKI, TKW yang selama ini ya kita tahu ya mereka nggak bisa bahasa Mandarin, banyak TKW jadi asisten rumah tangga di Taiwan, mereka ya survive aja gitu. Atau kalau di panti pijat, kadang kan tinggal tunjuk-tunjuk gitu minta pijat yang sini, itu mungkin masih bisa. Jadi tergantung pekerjaannya masalah bahasa ini seberapa krusial. Bagaimana dengan tren mencari beasiswa ke luar negeri, Mbak? Oh, kalau itu memang selalu tinggi. Jadi kalau kita lihat pameran-pameran pendidikan, yang mana sebetulnya para agen pendidikan itu mengharapkan yang full fee paying istilahnya ya, yang mereka bisa bayar sendiri. Tapi selalu yang datang itu, yang hadir pengunjungnya, selalu lebih banyak jumlahnya yang mencari beasiswa sebetulnya. Jadi kalau tren pencari beasiswa sih dari tahun ke tahun saya rasa jumlahnya selalu tinggi, besar. Tiap tahun, tiap negara mereka lagi butuh seperti apa dan bidang mana yang sedang ditawarkan. Kayak misalnya kalau sekarang ini kan yang rame itu Jerman dan Jepang, karena mungkin baru sekitaran masa pandemi lah ya, sekitar 2019-2020, itu mereka membuka kesempatan untuk bekerja atau bekerja sambil ambil diploma bagi mahasiswa internasional di negaranya. Karena ini nggak selalu dibuka dan belum tentu selamanya nih. Jadi kita nggak tahu sampai berapa tahun. Saat ini juga banyak fenomena negara yang menawarkan untuk tinggal di negara mereka, bahkan diberikan rumah dan uang, khususnya di negara dengan demografi jumlah penduduk yang semakin sedikit seperti Jepang. Menurut Mbak Ina, bagaimana minat generasi muda untuk penawaran seperti ini? Minatnya sangat meningkat karena memang betul kan Jepang itu memang ada masalah demografi ya, yang tua-tua makin banyak, yang muda tadi nggak mau menikah, nggak mau punya anak itu juga makin banyak. Sehingga mereka belakangan cukup gencar untuk menawarkan beasiswa, bahkan beasiswa itu bisa penuh, tuition fee dan biaya hidup, tiket pesawat juga dibayarin, nggak ada ikatan kerja karena mereka nggak ada kontrak gitu ya. Jadi memang diharapkan mereka tertarik untuk tinggal di sana. Bahkan kalau mau punya anak sekalian malah dikasih rumah gitu ya. Nah itu memang tawaran-tawaran dari Jepang. Tapi minat anak-anak muda kita ke sana memang meningkat belakangan. Cuman tadi ya kalau mau mencoba silakan coba aja dulu, kan tidak cocok untuk semua orang. Kalau bisa keep up, bisa beradaptasi dengan kecepatan kerja orang Jepang,
itu bagus. Tapi ada juga yang enggak. Jadi dulu saya ada teman yang dia tuh kerja ada kontrak di Jepang 1,5 tahun. Habis itu saya tanya, gimana mau perpanjang nggak? Aduh enggak, terima kasih. Dia bilang, lo kenapa? Karena misalnya perjalanan bareng-bareng orang Jepang, ada trip ke Amerika. Begitu pulang, nyampe di Jepang itu jam 4 pagi. Itu teman-temannya yang orang Jepang jam 7 pagi, itu sudah balik lagi di kantor. Sementara dia kan masih tidur ya, karena jam 4 pagi baru nyampe gitu. Nah, tentunya nggak semua. Cuman memang itu budaya Jepang ya, etos kerjanya gila kan, sampai makanya ada hotel-hotel kapsul itu loh, yang nggak sempet pulang, langsung di stasiun aja masuk kapsul, tidur bentar 4 jam, balik lagi ke kantor. Demikian founder jurusanku.com, Ina Setiawati Lim. Saya, Ari Yudhistira.